Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, kalau minggu yang lalu saya sudah mengenalkan dan mempraktekkan hand tool atau peralatan tangan. Masih ingat anak-anak apa itu hand tool? Hand tool adalah peralatan yang menggunakan tenaga manusia. Nah, untuk kali ini kita coba nanti perkenalkan power tool. Power tool sendiri pengertiannya adalah peralatan yang menggunakan tenaga di luar tenaga manusia, baik itu dari listrik maupun dari tekanan udara, tekanan hidrolis dan lain-lain. Anak-anak semua yang saya sayangi dan saya banggakan, di sini sudah ada beberapa contoh power tool. Seperti yang saya pegang ini adalah gerinda tangan. Nah, ini ada power tangan. Ada lagi ini namanya impact. Ini disebut dengan power tangan. Ini disebut dengan gerinda tangan karena cara penggunaannya adalah dengan dipegang dengan tangan. Sebenarnya ada juga gerinda duduk seperti ada di belakang saya, nanti bisa kita praktekkan. Fungsi gerinda ini adalah untuk memotong atau menghaluskan, dan ini matanya bisa diganti. Mata gerinda ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan, baik untuk yang ini penghalusan maupun untuk yang seperti ini adalah untuk memotong. Sebenarnya ada lagi juga untuk mengamplas. Jadi ada mata gerinda amplas yang berfungsi untuk mengamplas. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya power tangan, sama disebut dengan power tangan karena cara penggunaannya adalah dengan cara dipegang oleh tangan. Yang sama ini juga ada bentuk yang lain yaitu berduduk. Nah, kemudian di sini juga ada lagi namanya impact. Ini sumber tenaganya adalah dengan tekanan udara melalui kompresor. Ada lagi yang di sini yang satu paket seperti ini sama ini bor. Cuma ini bor yang portable. Jadi ini tanpa menggunakan kabel karena di sini sudah ada baterai sebagai sumber tenaganya, sehingga nanti pada saat perbaikan tertentu tidak harus memerlukan kabel yang lain. Oke, coba saya praktekkan satu persatu dari beberapa alat yang sudah ada di depan saya ini. Ini adalah gerinda tangan tadi. Ini ada kabel, oke, sambungan untuk sumber tenaga listrik. Nah, model-model untuk gerinda tangan seperti ini ada yang tombol powernya itu ada yang di belakang seperti ini, ada yang di atas seperti ini. Ini cuma kebetulan yang ada di belakang. Dan ini cara menggunakannya adalah dengan cara dipegang, bisa menggunakan satu tangan atau dengan menggunakan dua tangan bila perlu, tergantung kebutuhan. Nah, untuk melepaskannya adalah untuk memasang dan melepas mata. Di sini ada pengunci sehingga nanti ini menahan tempat untuk mengaitkan mata sehingga nanti bisa kita kunci, melepas atau mengencangkan. Oke. Nah, sebelum menggunakan gerinda tangan ini, karena ini alat yang cukup bising, maka nanti kita harus menggunakan peralatan untuk keamanan, yaitu kita bisa menggunakan yang pertama adalah kacamata, dan yang kedua harus menggunakan penutup telinga atau earplug. Seperti ini earplug untuk yang tipe seperti headset. Ada lagi yang sebenarnya hanya nempel di bagian lubang telinga, tapi yang paling efektif digunakan, yang paling banyak adalah yang menggunakan model seperti ini. Mengapa harus menggunakan kacamata? Karena nanti pada saat kita menggunakan gerinda tangan ini, kita
menghaluskan atau kita memotong, pasti ada percikan-percikan logam atau benda kerja yang akan kita kerjakan. Nah, percikan-percikan itu nanti akan rawan untuk istilahnya meloncat atau menyebar kemana-mana, dan salah satu yang menjadi fatal adalah ketika kena mata. Nah, ini yang menjadi fatal. Maka harus diperlukan alat pengaman berupa kacamata seperti ini. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan airplug ini. Mengapa demikian? Karena gerinda ini selain putaran tinggi juga mengeluarkan suara yang sangat bising. Sementara untuk manusia itu maksimal kekerasan suaranya, kebisingan suaranya itu adalah sampai 80 dB atau desibel. Nah, lebih dari itu maka telinga kita akan terganggu. Telinga kita akan terganggu dengan suara bising dari alat gerinda ini. Dengan demikian maka nanti akan mempengaruhi konsentrasi kita dalam bekerja. Sekaligus juga akan mengganggu karena terdapat suara-suara yang cukup bising. Maka harus menggunakan yang namanya airplug. Oke, kita coba kita gunakan. Oke. Ini tombol menyalakan. Saya ambil benda kerja untuk diaplikasikan. Dengan menggunakan kacamata dan juga airplug, nanti pada saat kita melaksanakan pekerjaan pengerindaan maka akan aman, karena rasa bising itu akan terhalang oleh airplug dan mata kita akan terlindungi oleh percikan-percikan yang sudah kita praktekkan tadi. Itu untuk penggunaan dari gerinda tangan. Nah, selanjutnya saya coba nanti kita praktekkan bertangan. Ini salah satu jenis pertangan. Ini yang ukurannya 13 mm. Artinya untuk mata bor yang kita gunakan itu nanti bisa sampai ukuran paling besar adalah 13 mm. Nanti kita bisa mata bor itu di sini. Setelah itu nanti bisa kita kunci sampai rapat seperti ini. Nah, mata bor ini, bor tangan ini bisa kita gunakan untuk melubangi, karena di sini digunakan memang fungsinya adalah untuk melubangi. Tetapi di sini juga ada fitur tambahan, yaitu seperti ini, ada gambar palu seperti ini. Kalau ini kan mata bor, ini memang fungsinya untuk melubangi. Kemudian yang ini adalah palu, ini berfungsi untuk drill. Tadi seperti mengebor cor atau tembok yang memang diperlukan memutar dan juga memukul bersamaan. Ini ada, kalau ke sini dia untuk drill, dan di sini untuk ngebor. Nah, selain itu di sini juga ada tombol. Nah, ini tombol powernya di sini. Ketika kita tekan maka dia akan berputar. Nah, selain ini sebagai tombol power juga sebagai potensium, sehingga nanti kecepatan putarnya itu bisa kita atur sesuai dengan banyak tekanan. Misalnya ini pelan, semakin tinggi. Seperti itu. Nah, ini akan berputar searah dengan jarum jam kalau dilihat dari sini. Tapi bisa kita ubah putarannya menjadi berlawanan dengan arah jarum jam, karena di sini ada ini ada saklar kebalikan. Nah, ini akan berputar berlawanan arah.
Selain itu di sini juga ada tombol pengunci. Nah, ketika pada putaran tinggi kita bisa mengunci sehingga kita nggak harus menekan terus menerus, misalnya seperti ini. Seperti itu. Ini adalah salah satu dari power tool, yaitu bor tangan. Sebenarnya untuk yang jenis yang di bawah 13 mili, misalnya 10 mili, dia hanya dilengkapi untuk ngebor saja tanpa ada untuk drill atau untuk memukul. Dia tidak dilengkapi seperti itu karena memang cukup kecil, jadi dia hanya digunakan untuk melubangi saja. Nah, ada bor lagi, ini juga namanya bor sebenarnya di satu set ini, cuman dia tanpa kabel karena dia tadi saya bilang adalah menggunakan baterai seperti ini. Baterai ini bisa dicas sehingga nanti pada saat ini sudah habis bisa kita gunakan baterai yang cadangan, sementara ini dicas kembali. Nah, ini sangat mudah penggunaannya, tinggal memasukkan baterai pada bagian bawah, kita gunakan seperti ini. Ini juga sama, bisa berlawanan arah. Nah, keunikannya ini selain praktis karena tidak memerlukan panjang-panjang kabel untuk memberikan sumber tenaga, ini bisa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti di atap untuk memasang listrik atau di bagian-bagian tertentu yang tidak menggunakan sumber listrik dari PLN. Nah, selain itu di sini juga dilengkapi lampu ya. Ini ada lampu yang menyala. Ketika tombol powernya kita tekan, maka lampu ini akan menyala. Jika pada saat kondisi gelap kita bisa melihat skrup atau bagian tertentu yang harus diaplikasikan. Selain itu, di sini juga ada lampu warna merah, warna kuning dan juga warna hijau. Ini menunjukkan kapasitas baterai yang ada di baterai power ini. Kalau warna hijau berarti ini kondisi penuh. Warna kuning dia medium, dan kalau ada warna merah maka ini sebenarnya sudah mau habis dan kita harus cas atau ganti baterai yang lain. Tangan cuman tidak menggunakan sumber listrik dari PLN. Nah, kemudian yang ini, nah ini namanya impact. Ini berfungsi untuk membuka dan mengencangkan mur atau baut. Nah, ini karena ini nanti bersambung dengan mata shock yang kemarin kita bahas pada pembahasan hand tool. Nah, cuman untuk impact ini sumber tenaganya tidak menggunakan listrik, tapi ini bisa menggunakan tekanan udara dari kompresor. Saya ini sudah ambilkan pipa dari selang dari kompresor, tinggal kita masukkan ke sini seperti ini. Di sini ada tombol selektor di sini. Kalau R seperti ini maka dia akan berfungsi untuk membuka atau berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini. Tapi kalau di bagian kanan ini ada 3 kekuatan. Yang paling rendah seperti ini, ada lagi tingkat di atasnya, lebih tinggi lagi, dan ini yang paling tinggi. Artinya nanti pengencangannya itu ada tingkat yang paling tinggi, medium, sama yang paling rendah. Tapi kalau untuk melepas atau mengendorkan, dia hanya punya satu tingkat, jadi yang paling tinggi sama dengan yang paling tinggi. Ini biasanya digunakan untuk roda, untuk baut roda atau baut tertentu yang memang sulit atau susah untuk pelepasannya, sehingga harus menggunakan bantuan
power tool atau impact seperti ini. Ini seperti saya tambahkan tadi, ini tidak menggunakan listrik tapi dia hanya menggunakan tadi tekanan kompresor. Nah, kalau seperti ini dia tak bisa sama sekali. Dia harus punya tekanan udara untuk memutarkan pemutarnya. Itu adalah beberapa contoh dari power tool atau peralatan tenaga yang bisa saya tunjukkan. Sebenarnya ada beberapa peralatan tenaga yang bisa kita praktekkan. Nah, cuman ini karena adalah masa-masa yang tidak bisa kita laksanakan sebagaimana mestinya. Ada cut off sebenarnya di bagian kerja bangku, terus ada gerinda duduk, ada bor duduk, dan juga ada peralatan-peralatan yang lain yang memerlukan sumber tenaga selain dari tenaga manusia itu sendiri. Nah, anak-anak, saya harap nanti anak-anak bisa belajar atau nanti bisa mencari referensi di video-video yang lain tentang power tool dan juga bisa melihat di sekitar kita. Kemungkinan itu adalah power tool jenis-jenis yang tidak ada di meja yang saya tampilkan ini. Nah, saya harap nanti kita bisa berdiskusi mengenai power tool ini, dan minggu depan coba nanti kita bahas materi yang lain. Jangan lupa pada saat penggunaan power tool kita harus selalu berhati-hati karena ini memerlukan tenaga listrik dan juga tenaga yang lain yang biasanya cukup berbahaya kalau kita nggak hati-hati. Dan jangan lupa juga untuk selalu menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti yang saya tunjukkan tadi. Salah satunya adalah menggunakan earplug atau menggunakan kacamata. Oke, terima kasih. Kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.